Selamat datang kembali di The Historical. Kali ini kita membahas kembali rekomendasi film-film terbaik. Asia menjadi salah satu wilayah yang banyak menghadirkan film dengan genre aksi di platform streaming Netflix. Raksasa streaming Netflix memang terkenal sebagai platform streaming yang sering menghadirkan berbagai series, film, dan konten original lainnya. Menariknya, berbagai konten tersebut bukan hanya berasal dari Amerika atau Hollywood melainkan juga dari seluruh dunia termasuk dari wilayah Asia. Genre aksi termasuk yang sangat populer dan ada beberapa film aksi Netflix menarik dari Asia yang bisa The Historical berikan rekomendasi untuk kalian tonton. Rurouni Kenshin The Beginning. Rasanya, banyak dari kita yang sudah mengenal film series dari adaptasi manga populer Rurouni Kenshin. Film yang dibintangi oleh Takuro Sato ini sendiri sukses besar, dengan 4 film pertamanya. Pada tahun 2021 Netflix merilis film kelimanya yang berjudul Rurouni Kenshin, The Beginning. Sesuai namanya, film Rurouni Kenshin The Beginning menghadirkan cerita asal-usul dari Kenshin alias Batousai. Rurouni Kenshin The Beginning menghadirkan cerita masa lalu dari Kenshin Himura, seorang samurai pembunuh yang sangat populer. Selain itu, kita pun akan melihat cerita tentang asal-usul tanda X yang ada di wajahnya. Juga, kita akan melihat sejarah hubungan pernikahannya yang pertama dengan sang gadis impiannya yaitu Tomoe Yukishiro yang diperankan Arimura Kasumi. Proses produksinya sendiri berlangsung kurang lebih 8 bulan yang dimulai pada November 2018 dan selesai pada Juni 2019. Rurouni Kenshin The Beginning diketahui menghadirkan ekstras atau pemain tambahan yang jumlahnya sangat masif yaitu hingga mencapai 6.000 orang. Rurouni Kenshin sendiri dianggap sebagai adaptasi anime dan manga paling sukses dalam sejarah. Zom 100, Bucket List of the Dead. Film aksi Asia yang ada di Netflix lainnya adalah Zom 100, Bucket List of the Dead. Film ini merupakan adaptasi dari manga dan anime karya Haro Aso yang rilis pada 2018 kemarin. Untuk adaptasi live action filmnya sendiri rilis pada Agustus 2023 kemarin yang disutradarai oleh Yuki Kazuhiro. Untuk alur ceritanya sendiri apa yang muncul di film live action ini mirip seperti dengan apa yang muncul di anime dan manga. Zom 100, Bucket List of the Dead menghadirkan cerita yang berfokus pada seorang pemuda bernama Akira Tendo. Dia nampak sangat senang dan bersemangat untuk bekerja hari pertama di perusahaan impiannya. Namun, dia kemudian menemukan fakta mengejutkan mengenai tempat dia bekerja. Lingkungan tempat dia bekerja ternyata sangat keras, sering lembur, dan bahkan Akira sangat jarang untuk pulang. Namun, suatu hari, ketika dia terbangun dari tidurnya dia panik karena harus buru-buru pergi ke kantornya. Akira pun kemudian terkejut ketika dia melihat bagaimana kondisi di luar di mana semua orang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Meskipun begitu, hal yang membuat menarik adalah Akira bukannya panik karena zombie tersebut. Dia justru takut terlambat kerja dan mendapatkan hukuman. Furie. Film aksi Asia yang ada di Netflix lainnya adalah Hai Puong atau Furie, yang merupakan film aksi yang berasal dari Vietnam. Filmnya sendiri merupakan hasil garapan dari sutradara Levan Kiet yang rilis pada tahun 2019 kemarin. Dibintangi oleh Veronica Ngo, Mai Ket Enam, dan Tan Yen Pan, film Furie menghadirkan kisah tentang seorang wanita yang bernama Hai Puong. Hai Puong ternyata memiliki masa lalu yang sangat kelam di mana dia merupakan mantan gangster. Dia memutuskan untuk berhenti sebagai gangster dan menetap di wilayah pinggiran kota. Selain itu, Hai Puong sendiri sekarang adalah seorang ibu dan memutuskan untuk hidup dengan damai bersama dengan putrinya. Sayangnya, kehidupan damai Hai Puong harus terusi ketika putrinya diculik oleh gangster. Hai Puong pun akhirnya harus kembali menghadapi masa lalunya sebagai seorang gangster demi bisa menemukan anaknya yang diculik. Dia pun harus bertarung menghadapi para penculik tersebut dengan memanfaatkan kemampuannya. Meskipun begitu, perjuangan Hai Puong untuk menyelamatkan putrinya tersebut nyatanya tidaklah mudah karena ada banyak hal yang harus dia hadapi. Pascal. Pascal atau Pascal the Movie merupakan sebuah film aksi militer yang tayang pada 2018 kemarin. Filmnya sendiri menghadirkan cerita tentang sebuah kapal supertanker besar, Lauren 11, yang harus mengalami nasib buruk. Mereka dibajak oleh kelompok bajak laut asal Somalia di tengah malam di wilayah Teluk Aden. Kapal ini pun kemudian meminta bantuan agar bisa lepas dari ancaman tersebut.
Pihak Angkatan Laut Kerajaan Malaysia saat itu sedang melakukan operasi di laut yang akhirnya pergi mendapatkan tugas untuk membantu menyelamatkan pembebasan kapal supertanker tersebut. Pada awalnya, mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan para pembajak tersebut. Namun, sayangnya, negosiasi yang terjadi justru berakhir buntu di mana tidak ada kesepakatan yang terjadi. Akhirnya, pihak Angkatan Laut Malaysia memutuskan untuk menerjunkan pasukan khusus mereka yang bernama Pascal. Tim pasukan khusus ini kemudian menyusun taktik yang efektif dan senyap agar misi mereka berhasil. Namun, dalam momen tersebut ada banyak hal yang kemudian terjadi seperti trauma pribadi, trauma masa lalu, dan berbagai drama lainnya. Ini bisa jadi salah satu tontonan alternatif untuk ditonton. The Night Comes For Us. The Night Comes For Us jadi salah satu film Indonesia yang termasuk dalam film aksi Asia di Netflix. Filmnya sendiri rilis pada tahun 2018 kemarin, dan merupakan hasil garapan dari sutradara Timo Cahyanto. The Night Comes For Us menghadirkan nama-nama beken yang sebelumnya muncul di film aksi serupa seperti Iko Uwais, Julia Estelle, dan tentunya Joe Taslim. The Night Comes For Us menghadirkan cerita tentang sosok Ito yang ingin kabur dari kelompok triad Asia Tenggara yang terkenal sangat kejam. Hal ini terjadi setelah Ito bertemu dengan seorang gadis yang memberikan perubahan besar terhadap hidupnya. Meskipun begitu, kabur dari kelompok triad ini bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, akibat dari hal ini dia pun menjadi target buruan bagi kelompok tersebut. Setelah menjadi incaran dari kelompok tersebut, Ito harus berhadapan dengan banyak pembunuh dan tukang pukul lainnya. Bahkan, dalam situasi ini mau tidak mau Ito harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri. Menariknya kemudian adalah sebenarnya Timo Cahyanto sempat ingin merubah konsep cerita dari The Night Comes For Us dari film ke format komik. Namun, Netflix memberikan kesempatan untuk menghadirkan filmnya. Warriors of Future. Warriors of Future adalah film aksi fiksi ilmiah asal Hong Kong yang rilis pada 2022 kemarin. Filmnya sendiri merupakan hasil karya dari sutradara Ng Yuen Fai dan dibintangi oleh Louis Ko, Sean Lau, Karina Lau, Philip Kung, dan masih banyak lainnya. Filmnya sendiri sebenarnya tidak memiliki durasi panjang, yaitu hanya 99 menit. Warriors of Future menghadirkan setting cerita di masa depan. Pada tahun 2055 diperlihatkan bagaimana kondisi alam dari planet Bumi sudah mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Bumi tidak lagi hijau dan biru melainkan sudah berubah menjadi tandus. Hal ini diakibatkan oleh perubahan suhu ekstrim dan pemanasan global serta polusi di bumi yang parah. Namun, suatu hari muncul serangan meteor ke arah bumi dan menariknya muncul pohon anggur dari meteor tersebut. Hal luar biasanya adalah pohon anggur tersebut menyerap seluruh polusi dan udara buruk yang ada di bumi. Orang-orang pun kemudian menyebutnya sebagai Pandora. Namun, apa yang awalnya dianggap sebagai harapan bagi bumi dan manusia justru kemudian berubah menjadi ancaman besar. Dalam hal ini, Pandora justru berkembang terlalu pesat dan masif dan menghancurkan apa yang ada. The Shadow Strays. Film aksi Asia yang ada di Netflix yang populer dan rilis belum lama ini adalah Shadow Strays. Ini merupakan film aksi Asia terbaru yang rilis di platform streaming tersebut. Film aksi ini merupakan hasil garapan sutradara asal Indonesia yaitu Timo Cahyanto. Ini merupakan salah satu karya anak bangsa lainnya yang tayang di platform streaming tersebut. Shadow Strays sendiri sudah rilis pada 17 Oktober 2024 kemarin. Shadow Strays menghadirkan cerita tentang seorang pembunuh bayaran yang bernama 13. Meskipun dia merupakan seorang pembunuh bayaran profesional, namun dalam misi terakhirnya dia gagal total. Hal ini membuat organisasi tempat dia bernaung memintanya untuk beristirahat dari dunia yang dia jalani tersebut. Namun, saat 13 sedang beristirahat dia menemukan kasus tentang anak yang hilang. Tanpa bantuan siapapun, 13 coba menelusuri kasus tersebut yang justru membuat dia terkejut. Pasalnya, kasus tersebut ternyata berkaitan dengan para mentornya dan juga sebuah organisasi misterius bernama The Shadows. Karakter 13 sendiri diperankan oleh aktris muda Aurora Ribro. Sementara itu, beberapa nama aktor Indonesia lainnya juga ikut terlibat seperti Adipati Dolken, Christo Immanuel, dan Daniel Eka Putra.